Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir dari dialog khusus belanja sehat di pasar tradisional di era new normal. Yang jelas masyarakat yang harus bisa menjaga kesehatannya. Dari kita mulai, tentu keluarga dan lingkungan. Dan sudah ada penelpon juga ya, cukup banyak respon yang disampaikan dan mereka cukup mencari tahu ya untuk kesehatan juga di era new normal ini. Pak Nasib, kembali ke Pak Nasib di pasar tradisional. Pastinya pengawasan itu tidak sekedar hari itu saja gitu, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang untuk menjaga kesehatan juga ini nggak pada masa kondisi ini saja, tapi secara kontinu. Nah, ini bagaimana nih di 52 pasar, di 28 pasar yang ada gedungnya dan di pasar tumpah, belum lagi kita bahas seperti itu. Nah, ini pengawasannya seperti apa aja yang terus dilakukan? Itu tadi, kemudian kami juga berterima kasih ini penggiat-penggiat kesehatan juga baik dari tingkat LSM maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, mereka juga sesungguhnya banyak peduli dengan menyumbangkan tong, memberi turun ke pasar memberikan masker dan sebagainya. Tapi memang itu tadi, masker ini satu kali pakai ini paling lama boleh 4 jam. 4 jam ya. Setelah 4 jam dia harus buang, tukar. Makanya dihimbau yang kain biar bisa dicuci kan gitu. Nah, satu sisi apalagi pedagang kita yang sudah usia lanjut ya. Napasnya pun susah. Disuruh pakai masker. Mereka sangat tidak nyaman kadang-kadang. Tetapi saya menghimbau tolonglah ini meskipun tidak nyaman. Tidak pun memakai masker, sapu tangannya pun boleh. Taruhkan situ atau pakai face shield kan gitu supaya dia tetap ada, tidak terpapar langsung begitu. Jadi ini kecenderungan memang barangkali karena setelah begitu kita dari Maret, April, Mei ini sudah dirumahkan. Jadi masyarakat ini sepertinya sudah tidak tahan. Begitu Lebaran, keluar semua. Keluar semua kan gitu. Begitu juga di pasar ini. Ketika Maret, April, Mei itu yang datang hanya 30% saja. Nah sekarang itu sudah semua datang semua, sudah ke pasar, sudah tumpah pasar, sudah seolah-olah sudah tidak ada COVID. Terutama ini di border area, pinggir-pinggir kota Medan ini tadi. Tapi kalau di tengah kota, pasar-pasar tengah kota masih disiplin, masih ada juga melanggar tapi kecil gitu. Tapi kalau yang di pinggir ini, ya sama-sama kita perhatikan memang seperti biasa-biasa aja. Nah, itu bagaimana yang ngawasinya itu? Yang kan pastinya kalau yang di gedung kita bisa negur ya. Ini pasar tumpah ini ya, di Sukarame seperti itu. Ya, pintu masuknya itulah yang kita buat. Pintu masuk, pintu keluar itu yang kita ini. Nah, jadi tong-tong ini pun sudah ada di tiap pintu masuk. Tempat cuci sarana cuci gedung tangan, ya infografis semuanya sudah kita siapkan di pintu masuk tadi, itu sudah ada. Jadi tinggal ini sesungguhnya barangkali supaya dia bisa ikut berdisiplin tinggal punishment saja ini. Punishmentnya saja. Iya, karena sosialis dari mulai Maret, April, Mei terus jalan terus sampai sekarang. Ini Pak Baktiar menyebutkan tadi di pasar Medan Labuhan, Medan Deli, di Belawan, ini ada juga dilakukan pengawasan. Tapi beliau melihat banyak yang enggak ini. Ya itu perilaku masyarakat gitulah. Karena memang yang paling sulit kan itu. Mereka kan dinamis ya. Nah, jadi kita datang hari ini, jadi tidak bisa ini, memang harus tetap begitu dia. Jadi kalau ada petugas yang bisa membantu, ya kalau boleh, ayo sama-sama kita tunggu selama 2 bulan mungkin. Nah, ini selesai. Ya mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Nasib, himbauan kepada masyarakat di pasar yang dikelola dan Medan, maupun yang di gedung dan di pasar tumpahnya. Ya, saya menghimbau untuk di pasar-pasar ini agar kita patuhi protokol kesehatan, terutama karena ini di pasar itu kan kerumunan. Dan penyakit itu bukan hanya COVID sesungguhnya, semua ada gitu, semua ada. Tapi kalau kita patuhi protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya. Saya ke Bu Yanti, seperti yang disebutkan Pak Bahtiar ya, dan juga yang dialami para petugas ya, petugas juga. Nah, ini bagaimana Bu Yanti memberikan edukasi, informasi dan lainnya untuk masyarakat benar-benar patuh dengan tetap belanja cerdas
di pasar tradisional di era new normal ini? Ya, sarannya memang mengedukasi masyarakat itu memang sangat penting, baik itu melalui kita juga melalui sosmed, melalui infografis itu selalu kita sebarkan, terutama kepada masyarakat agar menghindari kerumunan seperti itu. Jadi harapan kita memang masyarakat dari kita juga harus melakukan pengawasan itu. Tidak hanya kita mengharapkan dari pemerintah ataupun dari pedagang, tapi semua harus terlibat untuk melakukan pengawasan ataupun menjaga supaya produk yang kita konsumsi itu aman. Dan kami dari Balai POM itu tetap terus melakukan mengintervensi beberapa pasar itu dengan harapan supaya pasar yang sudah kita intervensi ini aman dari bahan berbahaya tersebut. Dengan cara kita melakukan pengujian melalui test kit, apakah memang benar-benar aman. Tapi alhamdulillah dari tahun 2013 ada 4 pasar yang kita intervensi, yaitu Titipapan, Pusat Pasar, Ses Kambing, dan satu lagi Petisa. 4 pasar ini ada beberapa kita sampling itu produknya aman dari bahan berbahaya, yaitu boraks, formalin, pewarna seperti rodamin dan metranil tersebut. Ya, baik. Mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa, terutama ibu-ibu rumah tangga, walaupun di 4 pasar ini. Kalau pasar saya di Pasar Johor, Pak, aman ya? Itu terus dilakukan ya seperti itu ya? Iya, itu harapannya memang seperti itu apabila ke pasar tradisional agar menggunakan masker, hindari kerumunan atau physical distancing dijaga, dan perhatikan produk yang akan dibeli. Seperti yang nanti ceklik nanti Bapak yang sampaikan. Pak Bagus. Ya, di segmen terakhir ini Pak Bagus, apa sih yang mungkin yang perlu disampaikan kepada pemirsa, terutama ibu ya di era new normal ini ya, selain menjaga protokol COVID juga produk yang diteliti itu bagaimana supaya benar terhindar dari yang namanya bahaya-bahaya formalin dan lainnya. Iya, baik. Terima kasih. Memang tadi sudah lengkap sih ya, dan sudah juga kami singgung bahwa sekali lagi kami tegaskan di akhir acara ini bahwa pengawasan memang tidak hanya dilakukan oleh satu pilar saja. Pelaku usaha ya, kita memang lakukan intervensi ke pelaku usaha, pengawasan ketat gitu ya, apalagi di era COVID ini, termasuk yang penjualan online, kita awasi secara ketat bersama dengan lintas sektor tadi. Itu memang harus mengawal produknya yang diproduksi, didistribusikan dan diedarkan. Termasuk tadi kadaluarsa itu kan khas tuh. Belum tentu produk kadaluarsa itu memang belum tentu produsennya yang salah, tapi karena beredarnya, kemudian tata kelola barangnya tadi. Nah, oleh karenanya memang di semua lini itu. Kemudian oleh pelaku usaha. Nah, inilah kami dalam kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Wagub ya, dan Pak Bu Sekda, semuanya jajaran, dan pemerintah kota, Pak Wali Kota, Pak PLT ya, Pak Sekda juga, dan jajaran termasuk Pak Nasib nih, yang kami memang bekerja sama terus ini. Sehingga udah terbentuk nih tim koordinasi di tim 2 itu. Nah, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat untuk cara mudahnya, karena sudah diingatkan waktunya nih, cek klik. Nah, dengan begini mudahnya, itu cek kemasan, cek label, cek apa? Kadaluarsa. Nah, kadaluarsanya terakhir, izin edar, I-nya. Kemudian cek kadaluarsa. Minimal dicek keempat itu adalah untuk produk kemasan tentunya. Itu kita akan aman dari atau bisa diselamatkan dari bahan-bahan yang berbahaya tadi. Seperti cek itu klik ya. Cek klik ya. Cek baik, terima kasih Pak Bagus, Pak Terima Nasib, dan juga Wiyanti. Mudah-mudahan informasi kita berikan hari ini pagi ini bisa menjadi edukasi ya, informasi yang baik bagi masyarakat, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menelpon kita, dan mohon maaf jika tidak direspon secara langsung. Dan saya Leli Irawan, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!